Hello, pada video kali ini kita akan membahas tentang session dan autentikasi user. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam teknologi web atau protokol HTTP bersifat stainless. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien melakukan permintaan komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau stay pada permintaan lama yang dipertahankan. Ketika terjadi permintaan baru, hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat suatu variabel yang nilainya dapat oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam function. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objection perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu dalam node.js session. Dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan session adalah node session. Bab ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user, instalasi modul node session untuk membuat session. Di dalam aplikasi node.js, kita perlu memasang modul node. Terlebih dahulu, modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Lalu kita ketikkan npm install pastikan internet kalian aktif. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimpor bot tersebut di dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. Berikutnya adalah konfigurasi session dalam node session. Pembuatan session menggunakan modul node session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai opsi-opsi konfigurasi yang telah diisikan di dalam node session dan sering digunakan
dapat dilihat di layar. Secret opsi ini digunakan untuk mengenkripsi version nilainya terdiri dari 32 karakter driver. Opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session nilai normalnya adalah file yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database lifetime. Opsi ini yang dapat digunakan adalah memori dan database. Lifetime opsi ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dalam satuan milidetik. Expiry on close opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. File opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika opsi driver bernilai file. Daftar opsi lainnya dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam node session dapat dilihat pada alamat berikut ini. Berikutnya adalah membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan modul session, gunakan kode berikut ini. Baris pertama di layar berguna untuk membuat session atau objek dari kelas noDescription. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam sistem melalui properti tersebut. Berikut adalah mendaftarkan variabel ke dalam session. Session terbuat dan berada dalam keadaan aktif. Kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode pull dari kelas node.js seperti berikut ini. Kode di layar akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Berikutnya, mengambil nilai variabel di dalam session untuk mengakses nilai dari variabel yang telah didaftarkan ke dalam session. Kita perlu menggunakan metode get dari kelas node session sebagai contoh. Untuk mengambil nilai variabel user ID, kita dapat menulis kode seperti berikut. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Sebelumnya kita buat new file. Kita membuat new file template di dalam template. Di sini kita beri nama. Kita buat file baru di dalam template dengan nama main.py. Terus kita tambahkan lagi satu file dengan nama pic1.pro.
Lalu kita menambahkan satu file lagi. Di sini kita menambahkan lagi satu file di dalam folder akademik dengan nama file session.get.js. Selanjutnya kita akan memasukkan script pada main.py. Oke, jangan lupa kita Ctrl S. Oke, kita masukkan script pada px1.
Terminal 4 kita Ctrl S. Kita isikan lagi script prefix 2. Ctrl S. Selanjutnya kita akan masukkan script pada session get.js. Node session.
Jangan lupa kita Ctrl S. Pada kode di atas, variabel var1 didaftarkan ke dalam session pada saat halaman utama dibuka. Karena sudah berada di dalam session, maka nilai dari variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, yaitu halaman 1 maupun halaman 2. Langsung saja kita jalankan. Sekarang kita coba jalankan. Kita buka browser. Di sini kita ketikkan localhost 3000. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik pada halaman sini akan muncul tapi seperti ini. Lalu kita kembali, kita buka halaman 2. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, memeriksa keberadaan variabel di dalam sistem keberadaan suatu variabel. Di session dapat diperiksa menggunakan metode cast dari node description sebagai contoh untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam sistem atau tidak. Kita dapat menggunakan kode berikut ini. Berikutnya, menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus satu variabel dari dalam session, gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Bisa lihat di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel float dari dalam function jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat di dalam session menggunakan metode force float yang tampak pada layar.
Terima kasih.